Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dio Areno Purbaya dengan NPM 10020223016. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi memahami psikologi mad'u dalam dakwah antar budaya. Yang pertama di sini ada pengertian. Psikologi mad'u dalam dakwah antar budaya adalah konsep yang berkaitan dengan pemahaman psikologis terhadap audiens atau mad'u yang berbeda budaya dalam konteks dakwah atau penyebaran ajaran agama Islam. Istilah mad'u mengacu pada orang yang menjadi sasaran dakwah, sementara dakwah antar budaya merujuk pada nilai moral yang melibatkan berbagai budaya atau latar belakang sosial yang berbeda. Dan selanjutnya ada pemahaman terhadap psikologis mad'u. Setiap individu yang menjadi sasaran dakwah memiliki latar belakang psikologis yang berbeda tergantung pada budaya, pendidikan, dan pengalaman hidup mereka. Contohnya di antara lain, yang pertama ada kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut. Masyarakat dari budaya yang berbeda seringkali memiliki pandangan hidup, keyakinan, dan nilai-nilai yang berbeda. Pendekatan dakwah harus disesuaikan dengan kondisi psikologis ini, karena jika misalkan kita menyebarkan dakwah namun tidak sesuai dengan apa yang dianut oleh masyarakat tersebut, tidak sesuai dengan budaya, tidak sesuai dengan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat tersebut, maka dakwah tidak akan berjalan optimal. Dan yang poin kedua ada emosi dan kecenderungan psikologis. Setiap budaya cenderung memiliki cara berbeda dalam menanggapi pesan emosional, sehingga dakwah harus mampu menyesuaikan gaya penyampaian untuk menyentuh hati dan pikiran audiens. Lalu yang selanjutnya ada metode dakwah berdasarkan psikologi mad'u. Pendekatan dakwah harus memperhitungkan konteks budaya dan psikologi mad'u. Beberapa metode yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama ada pendekatan nasional, yang kedua ada pendekatan emosional, dan yang terakhir ada pendekatan sosial dan komunitas. Yang pertama ada pendekatan nasional, yaitu menyampaikan pesan dengan logika dan alasan yang dapat diterima oleh pikiran mad'u, terutama bila budaya mereka lebih mengutamakan rasionalitas. Dan yang poin kedua, pendekatan emosional, jika audiens lebih sensitif terhadap aspek emosional atau kejiwaan, dakwah dapat disampaikan dengan cara yang menyentuh perasaan, seperti melalui cerita atau kisah-kisah yang relevan dengan kondisi mereka. Dan ada poin terakhir, yaitu pendekatan sosial dan komunitas. Dalam beberapa budaya, komunitas memiliki peran besar dalam keputusan individu. Oleh karena itu, dakwah bisa ditekankan pada aspek kebersamaan dalam nilai-nilai sosial dalam agama. Dan yang terakhir ada fungsi dan pentingnya psikologi mad'u. Dalam dakwah antar budaya, empati adalah kunci. Pemahaman tentang perbedaan sosial, budaya, dan bahasa akan membantu pendakwah untuk menghindari kesalahan komunikasi dan memastikan pesan yang disampaikan tidak salah dipahami atau menyinggung perasaan. Pendakwah perlu sensitif terhadap budaya yang ada di sekitar mad'u untuk dapat memilih kata-kata dan metode yang tepat. Secara untuk keseluruhan, psikologi mad'u dalam dakwah antar budaya adalah usaha untuk memahami aspek psikologis, budaya, dan sosial dari audiens yang akan menerima dakwah. Ini melibatkan pemilihan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik audiens serta pengguna komunikasi yang efektif agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Psikologi mad'u dalam dakwah antar budaya merupakan aspek penting yang harus dipahami oleh dai agar pesan dapat diterima secara efektif dan bijaksana di tengah perbedaan latar belakang budaya, nilai bahasa, serta pola pikir audiens. Pemahaman terhadap kondisi psikologis mad'u membantu dai menyesuaikan metode pendekatan dan gaya komunikasi dakwah sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman, penolakan, atau konflik budaya. Dengan memperhatikan kebutuhan emosi, pengalaman, dan karakter budaya mad'u, dakwah dapat disampaikan secara persuasif, humanis, dan relevan sehingga tujuan dakwah untuk menanamkan nilai-nilai Islam dapat terlaksana dengan lebih optimal dalam konteks masyarakat yang majemuk. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.